kalau nggak ada papahnya sholat. Jadi saya harus pinter-pinter nyikapi gimana saya mau sholat ya. Jadi kalau saya mau sholat, saya keluar rumah. Saya dari rumah pakaian rapi, saya ikut sholat di rumah teman saya. Atau waktu jemput anak-anak ini mau sekolah, saya sholat. Pokoknya suami saya kalau tahu saya sholat tuh kayaknya rumah saya kayak neraka aja. Saya bilang, kenapa ya? Hati saya tuh kayaknya nggak sejahtera. Saya takut, akhirnya saya ada ketakutan. Akhirnya saya putuskan sudah apapun yang terjadi, saya siap. Dan saya merasakan mujizat Allah itu luar biasa sekali. Karena dulu saya tidak pernah ada rasa syukur. Sekarang setelah saya kembali lagi saya belajar sembahyang apa, udah saya pokoknya insya Allah nggak pernah membiarkan saya, dan saya yakin. Dan sekarang alhamdulillah anak saya tanpa paksaan dia bilang, "Ma, aku enak dengan agama kita semua, Ma." Tapi saya juga sampai saat ini masih berdoa buat anak perempuan saya yang tidak seiman dengan saya. Pada dia nyaman, dan setelah banyak belajar, kalau kemudian merasanya kamu benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Ayasofya, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Ayasofya di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para pecinta kristologi, khususnya pemirsa Mu'alaf Center Ayasofya, alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 3 Februari tahun 2023 akan bergabung bersama kita dalam iman, dalam Islam, Saudara Vito Febrian. Siapa nih kompletnya ini? Namanya saya agak asing ini. Vito Febrian Telaum Banua. Oh, Telaum Banua dari Nias? Iya. Oh. Ini beliaunya dari? Saya dari Ambon. Dari Ambon.
Ini dari Nias. Ketemu di sini. Ya. Alhamdulillah. Baik, Mas Vito, panggilannya Vito ya. Vito, ini disaksikan kebetulan pas pengajian tadi dipandu oleh seorang mantan pendeta. Ini luar biasa tadi sempat dan beliau masuk Islamnya karena membaca Bible sendiri. Ya, disuruh oleh Yesus untuk dilanjutkan Nabi Muhammad SAW. Maka beliaunya bersyahadat. Nah, sekarang akan menyusul Mas Vito. Ini perlu kita kenal sebentar. Ya. Sekarang usia berapa, Mas? 20 tahun. 20 tahun. Keahlian atau profesi? Musik director. Musik director. Wow, luar biasa ini. Kemudian di sebelah kanannya ada sang ibu. Mohon memperkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya orang tua dari Vito, nama saya Ibu Vera. Saya asli dari Kalimantan, besar saya di Kota Bandung. Dan saya terakhir berdomisili di Kota Sidoarjo 2009. Dan sekarang saya kembali lagi ke Kota Sidoarjo. Terima kasih. Baik. Kalau boleh tahu Ibu, ya ini kok ayahnya tidak datang. Nah, ayahnya ini Muslim atau belum Muslim, Bu? Oke. Baik, saya di sini menjelaskan poin saja. Panjang juga boleh. Santai aja, Bu, santai, Bu. Saya ceritakan, suami saya tadinya seorang non-muslim. Setelah itu menikah dengan saya, masuk Islam. Di tahun kedua rumah tangga saya, suami saya kembali ke agama Muhammadiyah. Karena saat itu saya memang datang saya muslim, karena pikiran saya saat itu duniawi. Yang penting saya menikah, saya punya sesuatu, punya apa yang penting, bahagia, happy. Akhirnya saya tidak fokus dengan ajaran saya lemah. Dan saya juga tidak mengajarkan ajaran agama saya ke suami saya. Singkat kata, saya berpikir ya sudah, nggak apa-apa, kita jalan masing-masing aja. Ternyata setelah sampai saat ini saya 26 tahun berumah tangga dengan bapaknya Vito, saya juga tidak merasakan yang namanya rasa syukur itu tidak ada di hati saya sampai saya mempunyai anak 3 dan Vito terakhir. Anak saya pertama perempuan, kedua perempuan, dan terakhir laki-laki. Di 2014 saya pulang ke Jakarta. Anak saya bertiga itu masih posisi dalam masa pendidikan sekolah. Saya pulang ke Jakarta, saya ketemu dengan kakak saya tanpa ada rencana apa. Saya pulang ke Jakarta, kakak saya bilang, ayo kamu ikut saya mau ziarah ke Wali Songo. Nah, tiba-tiba dari perjalanan kami dari Jakarta sampai ke Wali Songo itu, kakak saya punya nawa itu, punya niat, punya hajat, ternyata di sampai ziarah itu mereka tidak dapat apa-apa. Dan alhamdulillah di situ saya merasa dapat sesuatu dan saya menangis saat itu. Terakhir saya melangkah kaki pas di Sunan Giri. Di Sunan Giri kakak saya nggak bisa masuk. Kata kakaknya kaki saya tidak bisa bergerak. Terus kakak juru kuncinya, ibu itu siapa? Saya bilang itu kakak saya. Dan di situ Allah lihat ada sesuatu yang tidak baik di kehidupan kakak saya. Terus saya ingatkan, kalau kamu saudara kandung itu perlu disampaikan. Di situ saya menangis dan saya sempat beristighfar. Kok saya yang tidak ada niat mau ziarah dan nggak pernah ziarah, saya dapat sesuatu yang luar biasa. Terus saya disuruh Pak Ustadz ambil air wudhu kamu. Di situ dia bilang, kamu dengan suami tidak seimbang ya. Dan saya bilang, iya Pak. Ya sudah, kamu sembahyang aja. Tidak tutup kamu mau bertobat kembali ke jalan yang benar. Di situ saya nangis sampai kami terakhir ke Cirebon. Saya nangis. Terus saya telepon anak saya, ini masih SMP kalau nggak salah. Kata anak saya, ya udah mama, kuatkan ya mah ya. Dan di situ saya berdoa. Saya bilang, saya memang bukan ikut agama Kristen karena satu rumah kita buat yang agama. Akhirnya saya memberanikan diri, ya sudah,
saya mau hijrah aja, apapun yang terjadi dalam rumah tangga saya nggak takut. Akhirnya alhamdulillah anak saya nomor 1 itu tamat SMA, dia bilang, mama aku harus kerja. Ya nggak apa-apa, oke. Akhirnya anak saya nomor 1 itu pramugari, selamat 1. Nomor 2 kuliah, sudah pokoknya lepas semua dari lingkaran saya suami istri. Akhirnya saya ini bingung, gimana anak-anak saya ini. Nah, akhirnya karena anak-anak ini udah merasa besar, ya udahlah, mama dengan agama mama, papa dengan agama papa. Oh kayak gitu ya. Karena dulu saya komunitas saya, teman-teman banyak tidak mengingatkan ke jalan yang benar. Karena pikirannya duniawi aja. Dan suatu ketika akhirnya saya balik lagi ke kota Sidoarjo, saya alhamdulillah ditemukan juga dengan saudara saya, Ibu Aan, juga seorang psikolog. Dia banyak mengingatkan, kita banyak sharing, bilangnya gak ada kata terlambat. Ayo, kamu hijrah benar-benar, kamu bertobat, gak apa-apa, kamu jangan takut. Dan alhamdulillah anak saya nomor 1 juga menikah, tapi saya dengan penuh kekecewaan, tapi saya harus ikhlas. Anak saya juga tidak Islam. Nomor 2, anak saya sekarang ada di Bali, perempuan, juga tidak Islam. Padahal waktu kecil anak-anak ini diajarkan dengan Islam. Karena saat itu mereka bingung, kalau ada papahnya nggak berani sholat, kalau nggak ada papahnya sholat. Jadi saya harus pintar-pintar menyikapi, gimana saya mau sholat ya. Jadi kalau saya mau sholat, saya keluar rumah. Saya dari rumah pakaian rapi, saya ikut sholat di rumah teman saya. Atau waktu jemput anak-anak ini mau sekolah, saya sholat. Pokoknya suami saya kalau tahu saya sholat tuh kayaknya rumah saya kayak neraka aja. Saya bilang, kenapa ya? Hati saya tuh kayaknya tidak sejahtera, saya takut. Akhirnya saya ada ketakutan. Akhirnya saya putuskan sudah apapun yang terjadi saya siap. Dan saya merasakan mujizat Allah itu luar biasa sekali. Karena dulu saya tidak pernah ada rasa syukur. Sekarang setelah saya kembali lagi saya belajar sembahyang apa, udah saya pokoknya insya Allah nggak pernah membiarkan saya, dan saya yakin. Dan sekarang alhamdulillah anak saya tanpa paksaan dia bilang, ma aku enak dengan agama kita semua, ma. Saya bilang, kamu yakin? Jangan hanya karena mau menikah, enggak mah katanya. Di situ saya menangis sekali. Tapi saya juga sampai saat ini masih berdoa buat anak perempuan saya yang tidak seiman dengan saya. Saya rasa sikap itu aja perjalanan hidup saya 26 tahun. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, dari cerita yang terakhir tadi cukup menarik. Bahwa Mas Vito ini yang mengajak. Mah, ayo. Coba sedikit diceritakan Mas Vito, gimana prosesnya itu kok tiba-tiba muncul, mah ayo balik. Silakan Mas Vito. Sehingga enggak apa-apa, santai aja. Sebenarnya dulu waktu sampai di sempat dibaptis dulu? Enggak juga ya. Oke, lanjut. Selama pas di Surabaya dulu kan sering sama teman-teman, sering nongkrong gitu. Tes. Ada. Nah, pakai ini. Oke. Selama di Surabaya kan dulu sering nongkrong sama teman-teman, terus kayak sharing soal agama apa segala macam. Yang pertama sebenarnya saya kurang suka sebenarnya kalau misalnya pas lagi nongkrong yang dibahas itu tentang agama-agama itu, karena menurut saya tentang keyakinan itu ya yang tahu itu cukup kamu sama dirimu, nggak perlu. Waktu itu agama yang dibahas apa saja? Ya ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha. Oke. Karena memang teman-temanku agamanya bermacam-macam. Oke. Tapi posisi aku masih Kristen di situ. Selama aku di agama Kristen, aku selama berapa tahun ya? Waktu dari SMP SMA berapa ya? 6 tahun. Itu aku bisa dihitung ke gereja 10 atau 8 kali selama 6 tahun. Itu
kalau pas lagi pengen. Udah habis itu nggak tahu kenapa ada sempat temanku waktu di Surabaya Muslim kan, nggak tahu spontan terus dia Muslim, ayo Jumatan. Ikut Jumatan. Terus sebelum Jumatan temanku bilang, kamu ada keinginan nggak? Keinginan apa? Ya apa gitu katanya. Kalau misalnya ada, nanti pas selesai Jumatan, habis zikir, nanti coba doa katanya. Oh beneran, emang bisa terkabul? Belum gitu. Bisa katanya kalau misalnya niat katanya. Jujur waktu itu aku memang nggak tahu niat apa ini yang diniatin gitu. Ya udah habis itu ikut sholat, selesai sholat masih nggak tahu itu yang namanya zikir itu apa kan. Habis itu ya udah selesai. Pas aku tanya zikir yang mana? Ya ini zikir katanya. Selesai zikir disuruh ya dia doa sekarang. Setelah doa nggak tahu kenapa seminggu kemudian adalah satu impianku dulu di musik, dibukain, bener-bener dibukain jalan kayak dari relasi channel kemana-mana itu bener-bener dibukain. Tapi di satu sisi aku masih belum yakin banget karena paling ini ya namanya hoki-hoki gitu. Ya udah. Terus temanku bilang nggak salah tak. Kebetulan kami memang satu kos kami 3 orang, ada 3 kamar gitu. Dari subuh dia bangun dia bilang, ayo sholat gitu. Terus nggak tahu aku bilang aku nggak ada celana aku ini sobek semua. Memang disobek-sobek itu ya? Iya. Modelnya gitu ya. Terus. Temanku ambil apa ya? Ada daun kayak daun apa gitu, pokoknya daun yang lebar-lebar. Dimasukin ke celana aku yang sobek-sobek. Udah yuk sholat katanya. Udah dari situ, udah kami sholat lagi. Gak tahu habis itu sering ketagihan sholat. Terus dari situ aku mikir, aku ini bukan Islam. Kenapa aku kok sholat terus? Sempat mikir-mikir kayak gitu. Ketagihan itu rasanya ada yang kurang gitu kalau nggak sholat maksudnya gitu. Iya benar. Terus kalau misalnya nggak sholat itu waktu awal-awal kayak panas ya gitu. Habis itu pas kayak selesai sholat aku nggak tahu yang aku rasain selama ini. Maaf, panas itu waktu mau sholat? Sebelum sholat? Kalau misalnya nggak sholat. Kalau nggak sholat panas. Kalau setelah sholat adem rasanya. Wow. Kalau buka mata itu kadang kan orang kalau misalnya buka mata kayak udah buka ini kayak bener-bener kelihatan semuanya, itu nggak tahu. Tapi ini versiku sendiri yang aku pernah alami. Udah dari situ akhirnya temanku bilang, aku jujur ke temanku, aku ini bukan Islam loh. Dia kaget, beneran? Iya aku bukan Islam. Terus gimana? Ya temanku bilang, dia nanya, kamu dulu pernah dibaptis? Enggak. Tapi kamu Kristen? Ya dibilang Kristen, ya Kristen lah, aku bilang gitu. Habis itu dia bilang, aku nggak bisa mutusin ya, karena aku nggak mau maksa juga. Dan memang KTP-nya Kristen. Ya betul. Aku juga nggak bisa mutusin karena aku nggak mau ngajak kamu ke agamaku, nanti takutnya jatuhnya soalnya ada paksaan atau apa gitu. Mending aku nunggu memang benar-benar dari kamunya sendiri aja gitu. Ya sering berjalannya waktu, setiap ada cobaan atau persoalan itu Sholat biasanya kadang sebelum subuhan sholat tahajud, habis itu sholat subuh ya masalah ada selesai, jalannya. ada jalannya. Kayak yang nyata sih, yang berapa tahun kemarin aku ada ngerjain satu project bikin rearansemen musik daerah, dimana itu aku membutuhin dana sekitar 100 juta.
kita memang di pegangan cuma sisa 38. Jadi record untuk kebutuhan record sampai take dan lain-lain sudah, tinggal syuting itu kan butuh biaya besar karena kan kita harus keluar kota dulu cari talent dan lain-lain. Itu yang 100 itu. Ya itu sisa berapa ya? Hampir sisa 50 lebih. Oke. Karena hasil bagian itu kurang 50-an lebih. Habis itu Sholat. nggak tahu, ya bawa sholat aja kita. Sering bawa sholat, sering doa. Aku sempat kan kayak biasanya scroll TikTok gitu, disuruh kayak ada baca subhanallah berapa kali, apa berapa kali. Iseng, ya coba. Terus di TikTok itu kayak disuruh rutin sebulan, coba bener-bener dirutinin. Ya coba, aku coba sebulan karena memang masih deadline, masih 2 bulan lagi. Aku coba sama sebulan itu. Aku nggak tahu itu uang dari mana tiba-tiba ada di rekeningku. Itu benar-benar aku nggak tahu itu ini uang siapa. Terus aku sempat tanya temanku anak bank juga, ini ada uang masuk tapi mutasi nggak ada. Terus aku tanya, ini beneran nggak Bang? Ya rezekimu katanya. Semenjak dari situ aku kayak semakin yakin kalau misalnya aku benar-benar ditolongin itu kalau untuk soal perihal kerjaan dan lain-lain dipermudah. Tapi semakin kesini aku mikirnya aku nggak mau memperalat Allah cuma karena kebutuhanku pribadi supaya aku bisa dilancarin kerjanya, enggak. Karena kan aku pribadi merealistis saja, kita juga pasti balik ke tanah lagi. Jadi nggak harus melulu aku harus ya Allah tolong dong ini aku lagi butuh, ini kan nggak harus gitu. Jadi kayak ya udah deh, mending aku benar-benar serius ini. Seperti itu. Pada intinya nyaman, dan setelah banyak belajar, kalau aku pribadi aku merasanya kalau ini benar, itu saya pribadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, memang macam-macam ya pengalaman pribadi, ya itu luar biasa. Dan ini satu pelajaran, kita dapat pelajaran dari Mas Vito hari ini. Paling tidak dari temannya Mas Vito. Jadi kalau lihat sesama, jak sholat saja, jangan ditanya agamanya. Ayo sholat. Loh, ini salah satu bukti kan? Salah satu bukti ketika seseorang nggak pernah sholat, atau memang dia memang beragama lain, ketika dia merasakan sholat, petunjuknya Allah datang di situ. Ya. Karena paling tidak gerakan-gerakan itu memang gerakan semuanya yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Termasuk tadi diterangkan oleh Ustadz K bahwa gerakan itu gerakan juga Yesus alaihissalam, gerakannya juga gerakan sholat. Maka nggak usah tanya, kamu Islam apa Kristen apa Hindu? Kalau Islam baru diajak sholat, nggak usah. Ayo sholat. Siapa tahu Allah memberikan petunjuknya di situ. Amin. Allahumma amin. Baik, jadi Mas Vito, nanti pensyahadatan itu memang ikhlas ya, atas kemauan sendiri, tidak ada yang memaksa. Baik, ini kita saksikan bersama. Dan nanti ini pengalaman Mas Ipung. Mas Ipungnya sudah rawuh belum? Belum. Pengalamannya Mas Ipung, setiap kali ada syahadat itu rasanya auranya beda. Anak saya juga mengatakan aura ruangan ini beda kalau untuk syahadat. Maka saatnya Bapak Ibu menyiapkan doa masing-masing. Ingin apa nanti? Ya, untuk Ibu mungkin didoakan anak-anaknya yang lain dan suaminya bisa masuk Islam. Allahumma amin. Ibu-ibu yang lain yang anaknya masih sulit sholat, didoakan. Saat nanti saya berdoa, saya akan berhenti sebentar di akhir, dilanjutkan doanya
Ya, nanti karena setelah syahadat biasanya memang ada doa. Nah, doa itu diamini, tapi nanti juga setelah saya selesai kita jeda sebentar itu supaya doanya masing-masing dilanjutkan. Rabbi habli muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Atau yang punya utang, ya Allah moga-moga dan sahur dikasih jalan sahur. Ya. Yang kesulitan terserah Anda siapkan sendiri-sendiri. Karena setiap kali ada syahadat itu malaikat turun menyaksikan, ya. Ya. Dan doa Anda yang baik insya Allah dikabulkan. Amin ya Allah. Baik, ini mic saya lanjutkan, tidak mengganggu rekaman ya? No problem. Oke ya. Baik, kita akan segera mulai prosesi pensyahadatan. Untuk Mas Vito kita tes dulu supaya nanti lancar ya. Ini prolo aja. Coba diikuti ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, lancar ya berarti ya. Iya. Baik, sudah siap ya? Malah yang pegang Mas Vito aja, nanti biar dengar di sana ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana muqimas shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana hab lana muqimas shalah wa min dhurriyyatina innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Sampai satu kata dua kata. Oh, Silakan. apa? Tanpa mic nggak apa-apa. Tanpa mikro. Tanpa mic nggak apa-apa. Satu patah dua kata. Ya. Baik, Dut. Satu patah dua kata. Untuk mualaf. Ya, untuk mualaf satu patah dua kata. Mohon maaf dari jangan marah. Baik, Abang Vito bersama maminya dan juga Ustazah yang sudah membawa ke sini bersama seluruh keluarga besar yang ada di tempatnya rumah yang diberkahi Allah. Amin. Rumah Ustadz Aba Aziz hari ini begini. Tadi saya bicara ya, tidak pernah ada orang yang bilang aku memilih Islam. Kalau ada orang yang bilang begitu, perlu dipertanyakan Islamnya. Kalau ada mualaf yang bilang aku jadi Islam karena aku memilih untuk jadi Islam, nggak bisa. Ini dia nggak tahu apa-apa. Ini Fitoli nggak tahu apa-apa. Dengerin aja ceritanya. Dia nggak tahu apa-apa. Temennya korek, sholat di sholat. Masuk akal gak sih? Sebagai seorang yang bukan Muslim, kalau memang dia punya kekuatan untuk memilih agama, dia pasti bilang, maaf, saya Kristen. Beres kan? Dan dia tidak akan dibangunin lagi. Ya tak? Tapi ada satu kekuatan. Itu terjadi kepada setiap insan. Itulah sebabnya ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insan ila sekali lagi ila liya budun. Mau apa ke, mau dari bangsa apa ke, tidak pernah dengar satu kata pun tentang Islam ke, ada di dalam hutan mana ke, suatu saat dia akan sholat. Suatu saat dia akan sholat. Jangan pernah bilang saudara yang meninggal dalam keadaan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse, mereka mati kafir. Kita nggak tahu. Siapa tuh di saat-saat terakhir nafas sudah sampai di sini, terus dia bilang la ilaha illallah. Siapa yang tahu? Anda tahu? Tidak, jangan hakimi orang. Islam itu keniscayaan. Islam sama dengan keniscayaan. Kau suka atau tidak, kau terima atau tidak, kau Islam. Beres. Beres kan? Di dalam Islam ditulis, fitrahnya itu bayi lahir aja di Islam. Yang membuat dia Kristen, Nasaro, Yahudi, bahkan penyembah api sekalipun, Majusi, itu adalah keluarga, orang tua, dan lingkungan. Dianya masih milik Allah. Hari ini, oleh sebab itu tadi Ustadz bilang, doa, kita doa. Kenapa? Vito ini bukan kebetulan duduk di sini bersama ibunya. Enggak. Karena Allah ada yang mau dijawab nih dari di sini nih. Saya nggak tahu siapa. Sehingga terjadi pengucapan 2 kalimat syahadat di rumah ini. Ada yang datang juga ke sini sebagai jamaah. Allah ingin menjawab dia nih. Ini syahadat. Setiap syahadat malaikat turun. Oh iya dong, iya. Kan menjemput 2 kalimat kan. Syahadat ini kan diambil ya Ustaz ya. Nih. Tanazalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Mereka bekerja atas izin Rabbnya. Untuk apa? Mengutin setiap kata dari umatnya, dibawa kepada Allah. Gitu kan? Langit penuh dengan malaikat Allah. Ada wa-nya di situ. Tanazalul malaikatu wa itu dan. Ruh itu siapa? Jibril alaihissalam. Ruh yang kudus, yang wah, luar biasa. Dia menjemput doa kita. Nggak bisa dibilang satu orang. Kenapa? Bisa jadi dia yang dikumpulin dijabah doa. Kan kita nggak tahu. Loh, kita nggak tahu kan? Kenapa ayat itu timbul? Ya kan? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Mengerjakan pekerjaannya ya Allah. Maka itu jangan sembarangan. Ustadz ini bilang, setiap ada yang syahadat, doa minta. Doa minta.
Jangan malu. Tadi Ustadz bilang, kalau ada yang punya utang pun minta. Kenapa? Jangan malu. Urusan Allah bukan cuma urusan rohani baca Quran. Allah mengurusin masalah keuanganmu. Allah mengurusin masalah finansialmu. Allah mengurusin semua hasil penghasilanmu. Allah mengurusin kendaraanmu. Allah mengurusin isi rumahmu. Allah mengurusin kendaraan mobil motormu, kreditanmu. Allah mengurusin bayar listrikmu, bayar sekolah anakmu, Allah urusin. Jadi jangan suka sok gengsi di depan Allah. Mintanya yang terlalu muluk-muluk, apalagi kalau doa didengar jamaah. Ya Allah, ya Allah, biarkanlah imanku kuat. Iman kalau duit nggak ada gimana? Allah tahu nggak itu? Tahu. Cuman dia pengen dengar dari mulut kita sendiri. Itu sebabnya doanya terakhir selalu Robbana atina fi. Urusan dunia nih. Allah tahu, Allah cinta. Urusin dulu urusan dunia. Urusan dunia selesai, pasti engkau puji-puji aku, kata Allah. Bukan untuk jadi kaya, tapi terpenuhi segala kebutuhan. Allah memenuhi kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Allah memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Wah, Ustadz Kia pintar nih berarti. Iya, Ustadz Kia suka pintar. Ustadz Kia suka bilang gini, ya Allah, aku butuhnya Alphard. Boleh nggak? Nanti kan Allah yang nilai. Enggak. Motor. Bukan Alphard. Alphard nanti bikin kamu malah berat. Biaya perawatannya, maintenance-nya, bensinnya, pajaknya. Berat buat kamu. Aku bisa kasih engkau Alphard, tapi ngeberatin kamu. Nah, jangan bilang kalau kita minta sesuatu, kok Allah nggak kasih? Bukan. Allah gantikan yang paling tepat buat kita. Kita minta mobil mahal. Kebutuhanmu mobil. Udah, slow aja. Bukan yang mahal. Nanti mahal kamu nggak bisa bayar pajak. Mahal nggak bisa beli bensin. Nggak bisa maintenance. Allah kasih yang ini cocok untukmu. Usaha, mau buka bengkel. Ah, bukan, kata Allah. Aku kasih engkau buka usaha. Tapi kalau bengkel bukan bakatmu misalnya. Engkau pengen buka bengkel karena ngelihat tetanggamu hebat bengkel. Engkau bukan. Aku kasih buka usaha lain. Gitu. Hari ini Vito disuruh duduk di sini. Tadi saya dengerin maminya ngomong, maaf ya. Siapa? Boleh? Siapa? Bu Vera. Ibu Vera. Iya. Maaf ya. Kayak majelis ngomong di gereja, percaya loh. Kupikir kayak nama ngomong denger kayak majelis lagi ngomong di depan kebaktian. Kata-katanya, ada damai sejahtera dan aku tidak merasakan syukur. Itu bahasa gereja. Saya kangen itu, udah lama nggak denger itu. Saya terima kasih ya. Terima kasih banget. Itu kayak kebaktian rumah tangga loh, bener. Maaf ya. Suami itu Protestan atau Katolik? Itu Pak. Karismatik? Karismatik. Oh iya, cocok. Kata-katanya terserap ya. Namanya suami istri ya. Walaupun tidak seiman, tapi terserap ada itu pengaruh. Maaf, karena mereka di rumah itu sering mengadakan Kebaktian? Iya, nggak apa-apa. Nah, walaupun saya cuma duduk di belakang. Nggak apa-apa, ikut nyanyi juga nggak apa-apa. Buktinya anaknya juga doyan musik. Agama satu-satunya yang ahli musik cuma Kristen, nggak ada lagi. Percaya nggak? Sampai waktu itu Ustadz Ipung ngajak gini, yuk kita ke tempat apa? Yang banyak alat musik itu. Iya, di Malang. Tempatnya itu, segala macam alat musik ada di situ. Serius, Ustadz Ipung yang bawa. Itu dari masuk pertama aja udah ada yang orang battle snare drum. Saya ambil dan saya battle, direkam sama anak-anak. Ada videonya di tempatnya Ustadz Ipung tuh. Main, habis itu naik ke atas, saya main piano. Itu ada, udah dilepas ya di channelnya Ustadz Ipung. Videonya nanti cari sendiri. Saya main piano. Terus saya ke Gontor. Di depan mahasiswa saya main piano. Terus mahasiswi semester berapa? 7. 5 ke tempatnya Ayah Sofia. Saya main piano. Saya tunjukin lagu-lagu Kidung Jemaat, lagu gereja. Saya main. Ustadz Ipung beli Kidung Jemaat, dibagi, ini nomor berapa? Tanya dia, lagu ini apa? Saya bilang ini nomor segini, halaman segini. Terus saya main.
Saya dulu main piano untuk Yesus. Dan terakhir kali kebaktian saya sama mami saya sudah Islam. Saya main piano sambil nyanyi, Great is thy faithfulness, oh God our Father. Saya main lagu itu buat mami saya. Terus ada yang rekam, terus lepas di YouTube. Terus bilang saya Ustadz bid'ah. Dan sejak hari itu, setiap kali saya naik YouTube sama Ustadz Zaniru dan Ustadz Dani dan Ustadz Arin dan siapa aja di Ayah Sofia, pasti di LC itu, di live chat itu orang Kristen maki. Karena apa? Karena mereka mengeraskan hati yang tidak tadi kita baca tuh Al-Baqarah. Dan mereka tidak akan membiarkan orang untuk menerima cintanya Allah. Seperti Vito dan maminya. Jangan biarkan ada laki-laki yang masuk minta anak perempuan kita untuk nikah. Terus dia tiba-tiba bilang, aku ikut ngalah jadi Islam. Itu tandanya tuh. Yang terjadi kepada maminya Vito. 1 tahun, 2 tahun, atau punya anak, dia balik lagi ke sana. Baru dia ancam istrinya. Kau mau ikut aku? Aku kembali ke agama yang lama. Tidak mau, kau aku cerai. Istri takut karena sudah punya anak. Istri takut kehidupannya bagaimana. Akhirnya istri ikut. Tapi yang terjadi kepada maminya Vito, dia bertahan, Allah jaminanku, Rasulullah jaminanku, maka Allah memenuhi sekarang. Putranya menjadi sumber rizki. Ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pintu langit, tingkap-tingkap langit itu, jendela-jendela di langit dan di bumi dibuka. Maka itu dibilang rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kita nggak tahu dari mana, dari atas, dari bawah, dari samping, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang, kita nggak tahu. Itu dahsyatnya syahadatain. Bukan cuma untuk duit nih, bukan. Hidupmu di dunia dan akhirat ditanggung Allah. Rabbana atina fi dunya hasanah. Hasan artinya baik. Hasanah. Wafil dan akhiratil hasanah. Wakina azab, benar dijauhkan azab dan api neraka. Hidup mana lagi yang lebih enak dari ini? Dan itu bukan karena otakmu, bukan karena hebatmu, bukan karena gantengmu, bukan karena duitmu, tapi karena engkau dipilih Allah. Nih contohnya 2 nih. Enggak, dia nggak tahu, dia nggak pernah tahu gitu. Waktu dibangunin, sholat yuk, tahu bacaannya? Enggak. Sih? Tahu berapa rakaat pertama kali sholat subuh? Enggak. Tahu wudhu dimulai dari tangan mana? Enggak juga. Jadi nih, ayo, mau nyalain siapa? Oh enggak, dia harus berguru sama ini. Oh enggak, dia mualaf ya. Sini belajar sama saya. Jangan ngomong gitu kawan. Dia belajar langsung, kita nggak tahu kekuatan dari mana yang ngajarin dia. Tiba-tiba ada temennya masukin daun ke celananya, robek-robek. Siapa coba yang ngajarin? Siapa yang ngajarin coba? Ada ilmu di sekolah mana itu? Vito, yuk sholat yuk. Enggak, celana gua robek. Dia nyari daun dimasukin. Coba, dari mana itu? Dari mana? Ayolah, dari mana? Sekolah di mana? Allah itu ada. Rasulullah itu ada. Sampai sekarang cintanya. Nih, tuntun dia. Setiap Anda yang menyaksikan ketika Vito bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada saat Anda mati nanti akan ditanya oleh malaikat Allah, benar nggak pada saat itu antum menyaksikan seorang laki-laki umur 20 tahun namanya Vito mengucapkan 2 kalimat syahadat? Benar ya malaikat Allah, aku ada di situ, aku doa di situ. Antum dijawab Allah, kata malaikat Allah. Ayo. Ini ngarang Ustadz Ke. Aduh, hadisnya pabalatak, kata orang Sunda tuh pabalatak. Tahu apa? Banyak.
Ini ada mahasiswa di sini nih, ini gontor nih, saya nggak boleh asal ngomong. Bahaya ini. Tiba-tiba dia nyeletuk, Ustaz, salah. Ih, malu. Vito hadiah buat kita, bukan kita buat Vito. Salah. Vito hadiah buat kita. Karena ketika dia syahadat tadi, kita diberikan kesempatan sama Allah buat menengadahkan tangan. Ya Allah, I love you. Aku mencintaimu ya Allah. Aku tidak minta apa-apa, karena Engkau tahu kebutuhanku ya Allah. Ya Rasulullah, aku cinta Engkau. Ya Rasulullah, aku cinta Engkau. Ya Rasulullah, aku cinta Engkau. Aku tidak minta apa-apa dari Engkau ya Allah, karena aku tahu di padang mahsyar nanti cuma Engkau yang kasih aku syafaat, yang lain gak bisa. Ya Allah, aku terima kasih Engkau dudukkan Vito di situ sebagai gambaran Engkau tetap melihat aku sampai kapanpun. Jadi jangan macam-macam nih. Mahasiswa, semua emak-emak, bapak-bapak, ngomong jaga lisan. Setiap detik antum dilihat Allah. Barakallahu fikum. Tetap teguh hidup dalam keimanan, perintah Allah dilaksanakan, Quran dan Sunnah menjadi pedoman, hidup pun penuh kebahagiaan. Takkan merebak segala kemungkaran, takkan berjaya segala kemusyrikan, takkan meraja semua